Selamat pagi, belum duduk ya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena ini pas deng Imlek ya Bapak Ibu, mungkin bisa dengan kanan kiri boleh kyonghi dulu, mungkin tadi belum, kyonghi. Selamat tahun baru Imlek. Kita semua satu keluarga ya, keluarga besar GKT Kanaan Kediri. Ya, kalau sudah boleh duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur sekali mungkin hari ini Bapak Ibu yang hadir di sini itu meluangkan waktu yang harusnya berkumpul sama keluarga di rumah, mungkin ya anak-anak mungkin datang, cucu semua pada hadir. Tapi kita bersyukur kalau ada kesempatan juga untuk datang ke rumah Tuhan bersama-sama. Kita pun mau bersekutu, beribadah bersama dengan keluarga besar GKT Kanaan. Demikian juga jemaat yang ada di rumah. Kiranya tahun baru Imlek ini tidak hanya bagi-bagi angpau, tidak hanya menerima angpau, tidak hanya bersuka cita pakai merah, tetapi juga iman kita boleh bertumbuh. Karena di dalam kesempatan membaca dan belajar firman Tuhan, kita makin mengenal Dia dan iman kita makin diteguhkan. Kiranya kita siap hati ya sekarang, jangan mikir, oh nanti siang makan-makan nih gitu ya. Fokus dulu ya, kita akan fokus dulu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca dulu ayat firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat yang kelima, menjadi landasan perenungan kita pada hari ini. Satu tema yang menghukum dan yang mengasihi. Mazmur 116 ayat 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, ada banyak orang itu percaya gini ya. Kalau dirinya punya dosa lebih banyak daripada kebaikan atau kesalehannya seperti timbangan berikut ini. Nah, boleh diklik ya. Kalau misalnya dosanya lebih berat, maka dia berpikir, oh berarti aku nih masuk neraka ini aku nih. Tapi sebaliknya, kalau kesalehannya lebih berat daripada dosanya seperti timbangan berikutnya, nah maka dia berpikir, wah layak aku masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan pemikiran yang demikian akhirnya orang itu berjuang. Orang itu berusaha melakukan hal yang baik lebih banyak. Kalau misalnya dia habis berbuat dosa, wah misalnya dosa 1 gitu ya. Dia berupaya bikin kebaikan 2, 3, 5, 10. Sebanyak mungkin. Supaya dia bisa menutup dosanya itu. Demikian juga orang senang kalau ada kesempatan-kesempatan tertentu. Itu nilai kebaikan, nilai kesalehan, itu nilainya dihitung berkali lipat. Misalnya harusnya dihitung 1 waktu tertentu, itu bisa 10, bisa 100, bisa 1000. Orang berusaha menghitung-hitung. Orang berusaha menimbang. Orang juga berusaha menambah jumlah kebaikan. Supaya bisa menghapus segala dosanya. Beragam usaha yang dilakukan. Macam-macam ya kita tahu bersama. Tetapi pada minggu-minggu ini, Bapak Ibu jemaat sekalian, kita ini diingatkan bahwa manusia tidak bisa mengupayakan apapun. Masuk surga adalah sesuatu yang mustahil bagi orang berdosa. Orang tidak bisa mengusahakan apapun untuk keselamatannya. Waduh, gimana ini ya? Lah bagaimana? Masuk surga itu harus sesuai standarnya Allah. Lah kita tidak sesuai dengan standarnya Allah. Kalau Allah itu kudus, kita berdosa. Tidak mungkin kita ini sesuai dan layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Kejadian 3 mencatat dengan jelas bagaimana manusia itu pada mulanya jatuh dalam dosa. Itu sudah jelas. Oleh karena itu kita mulai berpikir ya, terus gimana ini nasib kita ini? Kalau misalnya kita tidak akan pernah sesuai dengan standarnya Allah. Gini ya jemaat sekalian, manusia itu sebenarnya tadinya, mulanya itu diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Kemudian karena dosa maka rusak dan hancur. Akhirnya tidak cocok lagi dengan gambar dan rupa Allah.
tercoreng karena dosa. Alah Tuhan mak gitu tok loh. Tuh Adam dan Hawa itu cuman makan buah. Biarno talah, cuman gitu tok. Orang berpikir bahwa kesalahan Adam dan Hawa itu cuma gitu tok. Sederhana, kecil. Gitu aja Tuhan kok perhitungan. Tetapi yang kita perlu tahu bahwa Adam dan Hawa yang telah mereka lakukan itu bukan cuma makan buah itu persoalannya, bukan. Persoalannya adalah ketika mereka makan, mereka itu sedang melawan Allah. Ketika mereka makan, mereka itu sedang dipenuhi kesombongan. Mereka sedang tidak menaati dan bahkan merendahkan Allah. Mereka ingin sejajar dan setara dengan Dia. Itu yang menjadi isi hati manusia pada waktu itu. Bukan soal makannya. Bukan soal, wah enak ya buahnya ini lah menggoda. Ya dimakan cuma gitu tak. Bukan. Sebab di dalam itu semua ada dosa yang jauh lebih besar daripada penampakannya. Loh itu kan karena bujukan ular. Betul gak ya? Kalau Hawa makan karena bujukan siapa? Ular, sing salah siapa? Salah ular, salah iblis. Salahnya itu loh, pengaruhnya iblis itu begitu besar. Sehingga Hawa itu saking pinternya dia ngomong, maka Hawa itu pun terpengaruh. Ya betul juga sih, tapi ya gak gitu-gitu juga Bapak Ibu. Misalnya ya, iblis bilang, makanan itu enak, kamu nanti kalau makan ya, kamu nanti akan jadi orang yang bijaksana. Tahu mana yang baik, mana yang salah. Seperti Allah itu loh. Kalau Hawa bilang, wah enggak usah wis, aku mau taat. Ayo toh makanan. Enggak, pokoknya enggak. Soalnya Tuhan sudah berfirman, kalau aku makan, aku pasti mati. Halah enggak kamu lek mati. Tidak, ceritanya selesai ya. Kalau misalnya Hawa menolak, selesai ceritanya. Enggak ada kita sekarang penuh di dalam penderitaan zaman sekarang. Tidak ada ceritanya kita menderita. Tidak ada ceritanya kita menerima dan menanggung hukuman dosa. Itu enggak ada ceritanya. Tetapi sayangnya Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat. Apakah dia bisa taat? Bisa. Bisa banget. Allah sudah ngomong sendiri loh. Kamu kalau makan itu pasti mati. Dan mereka tidak menaatinya. Mereka harusnya bisa untuk terus taat. Mereka memilih untuk mengabaikan perintah Tuhan. Jemaat sekalian, memang akibatnya manusia harus menanggung hukuman dosa. Penderitaan itu seumur hidup. Maka orang ngomong ya, namanya orang hidup ya menderita. Lek kamu enggak mau menderita, gimana? Harus mati katanya. Kalau masa hidup itu ya gini nih. Yang laki-laki ya kerja keras. Yang wanita kalau melahirkan sakit. Ular tuh jalan dengan perutnya gitu kan ya. Dan penuh penderitaan yang kita alami ya, sakit penyakit, bahkan kematian yang harus kita terima. Jemaat sekalian, tapi Tuhan yang adil itu, yang menghukum dengan sangat keras, Dia juga yang menjanjikan sesuatu. Tuhan berkata begini, ular, si iblis itu, kepalanya akan dihancurkan oleh keturunan perempuan. Maksudnya siapa? Kristus, Yesus, Juru Selamat Sang Mesias, penebus. Itu sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Maka kita ini yang harusnya mengalami kebinasaan, nantinya bisa mendapat kelepasan. Kematian kekal itu tidak sama kayak kematian fisik kita ya. Kalau kematian kekal itu, kalau kita fisik misalnya kita hidup 100 tahun gitu ya, ya sudah, gak apa-apa. Tapi kalau kematian kekal gak cuma 100 tahun, wah kekal selama-lamanya di dalam penderitaan dan kebinasaan. Mengerikan sekali. Ya sudah sepantasnya jemaat sekalian, kita ini menerima hukuman dosa. Itu Allah memang adil. Dia adalah hakim yang adil. Dia tidak kompromi dengan dosa. Manusia harus bertanggung jawab atas akibat dosa yang telah dilakukannya. Sekarang saya tanya ya, di antara kita semua, apakah ada yang tidak pernah melakukan dosa? Tidak pernah. Ada? Kalau tanya, Pak Daniel pernah melakukan dosa enggak? Pernah. Kak Erin pasti pernah. Saya pernah.
Pak Novian, ini ketua majelis kita, mantu ya sudah. Semua kita harus jujur, mengakui, mengoreksi. Kita gak bisa hitung dosa kita itu begitu banyak. Kalau orang berpikir, wah enggak lah aku tuh enggak sepiro berdosa. Aku tuh baik kok. Saya dulu merasa gitu ya waktu saya kecil, belum ngerti apa-apa. Tuh saya merasa aku tuh baik, aku tuh nurut sama orang tua, aku tuh belajar ya rajin. Aku tuh pokoknya anak baik-baik katanya gitu ya. Tetapi sebenarnya kita tidak baik-baik saja. Kita adalah orang berdosa. Yang kalau kita ngomong loh aku ini loh saleh. Aku tuh sudah melakukan seluruh hukum Taurat seperti orang muda di dalam Alkitab yang bertemu dengan Yesus. Yang kalau diselidiki, aku sudah mengasihi orang tua. Tenan mengasihi, sungguhan menghormati mereka, sungguhan menjaga mereka dengan penuh kasih, dengan telaten, gak ngerundel, nah, gitu ya. Benar-benar gak pernah membunuh, tapi membenci pernah gak? Benarkah kita gak pernah mencuri? Nah, mencuri hak orang lain, mencuri ini, mencuri itu di dalam hal yang kecil-kecil. Pernah gak? Oh aku gak pernah berzina, gak pernah. Tapi rumput tetangga lebih hijau, wah istrinya Wahyu itu suaminya tuh pinter kerja, waduh lihat itu orang itu. Dengan berbagai-bagai pemikiran-pemikiran. Gak pernah bohong, gak pernah mengingini milik sesama. Ya mungkin orang bilang, oh gak pernah aku, sungguh aku gak pernah. Oke. Tapi pernahkah di dalam hidup kita ada Allah lain di hadapan kita, di dalam hidup kita, di hadapan Tuhan? Adakah berhala yang jauh lebih utama dari Tuhan di dalam hidup kita? Mungkin keluarga, anak-anak, pekerjaan, karir, hobi, HP, gadget, dan lain sebagainya. Beneran gak ada? Ataukah di dalam hidup kita ini kita tidak pernah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan sumpah kita, dengan perkataan kita yang membawa nama Tuhan. Membuat nama Tuhan itu tercoreng karena kesalahan kita? Gak pernah, beneran? Apakah kita gak pernah melupakan hari Sabat dan tidak menguduskannya? Apakah kita selalu menguduskan dan mengingat hari Sabat? Coba dicek. Ya, seandainya kita belum menemukan satupun dosa di dalam hidup kita. Atau kita berpikir, wah dari bayi itu kan kertas putih. Bayi itu enggak punya dosa, wong dia ngomong aja belum bisa, jalan enggak bisa, melakukan ini dan itu enggak bisa, belum ngerti apa-apa. Dia masih kertas putih. Sorry Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kenyataan dari firman Tuhan tidaklah demikian. Semua orang keturunan Adam dan Hawa, pokoknya kalau keturunan Adam dan Hawa lahir dari laki-laki dan perempuan, maka secara otomatis benih dosa itu sudah tertanam. Meskipun kita berpikir, aku itu enggak berbuat dosa, aku tuh baik-baik saja. Tetapi sebenarnya secara status kita ini sudah menjadi keturunan orang berdosa. Manusia itu punya kecenderungan berdosa dan melawan Allah. Itulah kondisi kita. Ya kecuali ya kita ini tuh dilahirkan atau kita itu ada di dunia ini seperti film yang saya pernah tonton ini ya. Ada yang pernah nonton nggak film ini ya? Nah ini, katanya itu bayi itu dikirim sama burung bangau. Jadi bukan dilahirkan karena ada papa mama tapi dikirim. Nah kalau ya ini ya bukan turunannya Adam dan Hawa ya mungkin terbebas dari hukuman dosa. Tapi sayangnya kita enggak ya, ada yang dikirim bangau waktu bayi, enggak ada rasanya. Kita semua lahir dari papa mama kita, keturunan dari Adam dan Hawa. Nah maka seorang bapak gereja itu mengingatkan kita, seperti apa sih kondisi hidup manusia dan terkait dengan dosa. Sebelum kita jatuh di dalam dosa, kita ini tidak berdosa. Kita ini bisa enggak berdosa. Sebelum jatuh dalam dosa ya, Adam dan Hawa itu ya. Tapi bisa juga jatuh dalam dosa. Bisa enggak berdosa, tapi bisa jatuh juga. Setelah jatuh dalam dosa, tidak bisa tidak berbuat dosa. Semua termasuk kebaikan kita itu di hadapan Tuhan itu kotor dan tidak layak.
Setelah kita ditebus, maka kita ini bisa tidak berbuat dosa. Kita bisa memilih untuk taat. Dan setelah kita nanti tiba di surga, maka kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Kita sudah finish ya, sudah selesai semua perjuangan hidup kita mentaati Tuhan. Maka Katekismus Heidelberg yang kita terus bahas selama beberapa minggu belakangan dan seterus minggu ke depan ini. Di pertanyaan yang ke-9 itu ditanyakan begini. Lah kalau begitu Tuhan kan tahu kan manusia itu tidak mungkin sempurna di dalam melakukan hukumnya. Lah tapi kok Allah tetap menuntut? Allah nggak adil dong. Itu pertanyaan yang mungkin juga ada di benak kita. Mungkin juga ada orang lain yang tanya sama kita begini. Jawabannya adalah bukan karena Allah tidak adil, Bapak Ibu jemaat sekalian. Bukan karena Allah tidak adil maka kita ini dituntut sedemikian. Apa yang kita tidak bisa lakukan kita dituntut. Bukan. Tetapi sebetulnya Allah itu telah menciptakan kita sedemikian rupa. Sehingga seharusnya itu kita bisa melakukan dan mentaatinya. Sulit ya sulit, tapi bisa sebenarnya. Adam dan Hawa itu loh bisa seharusnya melakukan dan mentaati hukum. Tapi kan itu karena bisikan iblis. Nah, alasannya ya tadi di dalam jawaban itu. Tapi kan karena bisikan iblis ya memang benar. Iblis itu musuh kita lagunya sekolah minggu. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa gitu ya. Pokoknya iblis itu digambarkan seperti musuh yang diam-diam akan menyerang dan menerkam kita. Ya memang betul. Aku itu loh sebenarnya nggak ingin berbuat dosa. Iblis lo ngoritok gitu ya orang Kediri kamu gitu ya. Aku tuh sebenarnya nggak pengen berbuat dosa gara-gara si iblis. Iblis selalu jadi kambing hitam. Pokoknya kita salah iblis. Kita yang berdosa iblis. Ya mungkin si iblis itu kadang-kadang ya jengkel ya. Aku guru lapo, aku belum ngapa-ngapain loh, dia sudah jatuh sendiri. Aku belum goda, aku belum ngapa-ngapain, belum bujuk. Dia sudah jatuh sendiri. Itu yang menjadi pemikiran kita. Sebentar, naskah saya jatuh ya Bapak Ibu. Kita berpikir demikian itu ya memang betul. Kadang-kadang kita mengambing hitamkan iblis. Tapi sebetulnya bukankah kita ini juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Yang kedua itu jawabannya tadi. Oleh ketidaktaatan yang disengaja. Kenapa kok Allah itu tidak disebut tidak adil? Sebab Allah sudah menciptakan kita harusnya bisa taat. Kalau dialesi ada alasan karena si iblis, ya memang karena si iblis. Tetapi kita itu loh, kita tidak taat dengan sengaja. Adam dan Hawa tidak taat itu dengan sengaja. Bukan karena nggak sadar. Saya ada beberapa headline berita. Lihat ya Bapak Ibu. Ada beberapa ini saya tampilkan cuma 5. Waduh di internet itu banyak, di berita-berita di koran tuh begitu banyak. Orang melakukan dosa itu pelakunya ngaku khilaf. Tahu khilaf ya? Khilaf itu artinya kesalahan yang tidak disengaja. Bayangkan ya, bunuh 4 nyawa, itu ngomongnya khilaf. Aku nggak sengaja. Beneran dah. Pelaku penusukan terhadap ponaannya sendiri dibunuh loh itu keponaannya. Dia ngomong khilaf nggak sengaja aku. Itu yang kapan hari itu sempat booming di Indonesia karena ada seseorang yang memperkosa muridnya 13 orang. Ngomongnya khilaf. Aku nggak sengaja loh, yang bener aja. Kita mungkin yang nonton aja gregetan ya. Gak mungkin lah kamu gak sengaja. Pasti ada kesadaran. Minimal ya, dia sebenarnya tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan. Begitu kan ya? Tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan iblis oleh karena kita sendiri melakukannya dengan penuh kesadaran. Kita tahu itu dosa dan kita sengaja melanggar hukum Allah, maka kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Kemudian pertanyaan yang ke-10 yang berikutnya adalah,
Lalu apakah Allah hendak membiarkan itu semua tanpa hukuman? Wah, enggak bisa ya. Allah tidak dapat membiarkan kejahatan, kata firman Tuhan, dan telah dirumuskan dalam Katekismus Heidelberg ini. Tuhan sangat murka, buktinya apa? Adam dan Hawa itu langsung diusir dari Taman Eden. Langsung, seketika itu juga. Dan Tuhan Allah menghukum dengan adil. Mungkin sekarang kita lihat, itu loh orang itu berdosa tapi kok baik-baik ya. Orang itu penuh, waduh jahat orang itu. Aku tahu dia itu penuh dengan kejahatan, tapi kok baik-baik hidupnya. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Melihat kita sendiri kok aku baik-baik ya, kok aku gak dihukum ya. Mungkin sekarang kita tidak menerima hukuman itu. Tapi penghukuman kekal tidak bisa kita elakkan. Kita nggak bisa salahin iblis, kita nggak bisa salahin orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan atas segala dosa yang telah kita perbuat. Karena dosa itu kita sengaja penuh dengan kesadaran. Kita sekarang ngomong dosa asal, itu ada dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa, status itu. Tapi kita juga sekarang kita bisa menemukan berbagai macam dosa yang kita kreasikan sendiri. Zaman sekarang tuh dosa itu banyak ragamnya. Banyak variasinya. Ada, kalau zaman dulu itu orang kalau menipu, ya menipu langsung. Sekarang tuh lewat online. Dulu ditelepon, ya sekarang lewat internet, lewat email, lewat Instagram, lewat apa. Makin kreatif dengan berbagai cara. Orang itu memikirkan bagaimana berbuat dosa dengan lebih kreatif. Ya, itu yang terjadi. Pembunuhan caranya macam-macam sekarang. Kebohongan itu dibungkus dengan kesalehan. Kemunafikan dengan berbagai kedok itu sekarang pintar-pintar sekali. Termasuk saya dan kita semua. Apa yang kita kerjakan kadang-kadang kita sengaja. Alasan kita terpaksa. Tapi sebenarnya kita sadar bahwa itu kita sedang melakukan dosa. Misalnya ya kasus yang belakangan ini sedang heboh itu. Misalnya ya, kalau sekarang kita mau menganggap, Tuhan ojo dihukum aku ini. Aku kan salahku kecil, sedikit. Aku cuma dosanya sedikit. Dia lebih besar. Aku enggak sepiro. Aku tuh disuruh dia yang garai aku. Sekarang pertanyaan ya, ini yang kasus yang lagi heboh nih ya. Misalnya ya, dalam pembunuhan J, misalnya E tidak menuruti F untuk membunuh J, bisa nggak? Bisa. Tapi dia memilih untuk menurut pada F. Benar ya ceritanya gitu ya, kalau kita simak di dalam berita. Dengan berbagai alasannya macam-macam sudah dipaparkan pada waktu persidangan. Apakah berarti E tidak bersalah karena yang nyuruh F? Apakah E bisa bebas dari hukuman? Bisa bebas enggak? Tidak bisa. Karena E harus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Meskipun disuruh sama orang lain. Ini sama dengan kita. Dihasut oleh orang lain, dihasut oleh iblis, kita bisa memilih untuk tetap taat. Tapi kalau kita tidak taat, maka kita harus bertanggung jawab atas dosa kita sendiri. Tidak bisa melempar tanggung jawab atau melepaskan diri dari hukuman. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Bukankah Allah juga penyayang? Kok aku dihukum? Kok kita orang berdosa dihukum? Kan Allah penyayang. Betul. Sungguh-sungguh Allah itu penyayang. Jawabannya. Tapi Alkitab menyatakan bahwa Allah itu pribadi yang panjang sabar. Yang berlimpah kasih setia. Tapi juga gak boleh lupa. Allah kita juga Allah yang adil. Kalau Allah melihat kita berdosa lalu Allah biarkan tetap disayang, gak ada hukuman. Itu namanya bukan kasih. Misalnya ya, ini saya catat beberapa contoh ya. Misalnya gini. Loh nak, kamu udah mencuri ya, bagus. Waduh, lain kali ambil loh sing lebih akeh. Ada sing itu lebih mahal. Lalu, wah lihat ya kamu umur sak gini wis sisa bohong. Wah bagus kamu. Tingkatkan ya kembang no kemampuanmu. Ciamik kamu. Nah kamu tuh loh dibilangi kok enggak denger no ya. Kamu tuh kalau dibilangi tuh bantah terus. Kamu tuh enggak pernah taat sama papa mama. Aduh pinter ya anak papa. Tak tambahi uang sangkumu. Nah tak kasih.
Kamu tadi bertengkar ya sama temanmu di sekolah, sampai pukul-pukulan. Waduh, mama bangga loh sama kamu, nak. Kamu kok hebat banget ya. Wah kamu tuh anak mama hebat, bangga mama sama kamu. Kalau kita dengar ada orang tua kayak gini tuh, Bu Eli kalau ada orang tua murid kayak gini kira-kira dia apa nih ya? Wah ini apa benar orang tua macam gini ini mengasihi anaknya? Tidak. Sudah tahu anaknya salah, tapi tetap menerima kasih tanpa disiplin, maka itu bukan kasih. Itu memanjakan yang ngawur, memanjakan yang tidak benar. Sehingga anak itu nanti malah bukannya jadi baik, malah anak itu menjadi rusak. Kan begitu. Ya semoga nggak ada yang di sini kayak gitu ya. Nanti saya jadi losa pusing kalau ada orang tua yang kayak gitu. Ya balik lagi, Allah kita itu memang Allah yang mengasihi, itu benar, sungguh itu benar. Tapi jangan kesampingkan keadilannya. Kalau kita orang Kristen taunya Allah itu cuma kasih, itu kayaknya kita pengenalannya akan Tuhan itu masih separuh. Separuh benar, cuma kasih tok Tuhan ya. Kita belum komplit mengenal dia sebagaimana pribadinya. Atau mungkin kita ini punya pemahaman tentang Allah itu keliru. Kita pikir dia itu adalah pribadi yang sesuai sama angan-angan kita. Kalau kita baik, kita diberkati. Kalau kita salah, jok dihukum. Mungkin pemikiran kita seperti itu. Itu artinya kita belum sungguh-sungguh mengenal pribadinya dengan utuh. Alkitab dengan jelas memaparkan kasih dan keadilan Allah. Itu dua-duanya ada di dalam pribadi Allah. Keadilan menuntut hukuman, disiplin, penuh kekudusan, penuh dengan kebenaran, harus menghukum manusia berdosa. Tetapi kita sadar, bersyukur karena Allah juga kasih. Kasih Allah itu penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan. Nanti minggu-minggu yang akan datang akan dipaparkan dengan lebih jelas. Tetapi kasih dan keadilannya ini itu menuntut Allah supaya melakukan sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dan diusahakan oleh manusia. Tetapi Allah tahu apa yang harus dia lakukan. Kasih penuh kemurahan, keadilan penuh kedisiplinan. Menghukum tidak dengan main-main. Saya mau cerita satu tokoh Alkitab yang hampir semua kita tahu kisahnya. Yunus, pasti semua kita tahu Yunus. Oh itu yang masuk perut ikan, betul. Tapi saya mau kasih tahu, ikannya itu bukan ikan hiu apa ikan paus. Ikannya itu cuma catatan Alkitab ikan besar, itu ya. Kemudian bukan soal ikan, dia ditelan sama ikan, bukan itu yang menjadi hal besar di dalam kitab ini. Tetapi kisah ini menceritakan Yunus itu disuruh pergi ke Niniwe, ibu kota negara Asyur, untuk menyampaikan berita peringatan Tuhan supaya mereka, orang Niniwe itu bertobat. Orang Niniwe itu jahat Bapak Ibu. Di zaman itu mereka adalah bangsa yang bengis, penuh dengan kejahatan. Maka nggak heran Yunus itu keberatan. Kok bangsa kayak gitu kok mau diselamatkan? Nggak usah. Dia pergi lari ke Tarsis. Tarsis itu arah sebaliknya. Maka dia pergi naik kapal dan seterusnya. Pada akhirnya masuk perut ikan, dia bertobat terus keluar. Dan dia terpaksa dia menyampaikan berita itu. Saya sebagai pengkhotbah dan hamba Tuhan di sini kalau berkhotbah, harapan kita tuh supaya jemaat dengar, supaya jemaat itu sadar diri, supaya bertobat, supaya hidup benar kan gitu, diselamatkan. Itu harapan kita pastinya. Tapi Yunus enggak. Yunus itu mulutnya ngomong tentang pertobatan tetapi hatinya hukuman Tuhan, hukuman. Mereka ini harus dihukum. Sekarang juga dengan hukuman yang paling berat. Karena dalam bayangannya itulah keadilan Allah bagi orang Niniwe pada waktu itu. Dia nggak senang Niniwe bertobat. Tetapi ternyata beda dengan Allah. Allah tahu Niniwe penuh dengan kejahatan. Dia siap untuk menghukum dengan hukuman yang berat. Tetapi setelah mendengar berita itu, orang Niniwe itu bertobat, Bapak Ibu jemaat sekalian. Dan pertobatannya sungguh-sungguh. Tuhan itu nggak bisa lihat, kita misalnya saya hamba Tuhan lihat orang, wah ini kayak benar bertobat apa enggak, saya nggak tahu betul. Tapi Allah tahu, orang Niniwe itu sungguh menyesal atas dosanya. Sehingga mereka pun diampuni dan tidak jadi dihukum. Dari sini kita melihat keadilan Allah dengan keadilan yang kita pikir itu tidak sama kualitasnya. Kasih Allah dengan kasih kita itu tidak setara.
tidak sebanding jauh kualitasnya. Maka Allah kalau mengampuni dan menyatakan kasih-Nya atau melakukan pendisiplinan dan penghukumannya, Dia itu melakukan dalam hikmat-Nya yang sangat besar. Kita mungkin bisa berpikir, aku bisa mempermainkan Tuhan. Wah, tidak bisa Bapak Ibu. Tuhan itu maha tahu dan Dia maha kuasa. Dia tidak sekali-kali membiarkan itu kita mempermainkan Dia. Kesimpulannya, satu, Allah bukan tidak adil sehingga memberikan hukum yang tidak bisa kita kerjakan. Tapi kita telah diciptakan sedemikian rupa dengan kesanggupan untuk mentaatinya. Jadi meskipun dengan bisikan iblis, kita itu sedang tidak taat dengan sengaja. Maka manusia itu disebut jatuh dalam dosa. Dan yang kedua, Allah tidak membiarkan dosa begitu saja. Dosa asal yang dari Adam dan Hawa maupun dosa kreasi kita sendiri. Allah itu adil, kita harus bertanggung jawab dan harus menanggung hukuman. Tetapi yang ketiga, Allah itu penyayang, sekalipun Dia juga Allah yang adil. Keadilannya menuntut hukuman atas tubuh dan jiwa orang berdosa. Tetapi nanti kita akan melihat bagaimana kasih-Nya itu dinyatakan lewat apa? Lewat karya salib Kristus. Minggu-minggu selanjutnya kita akan belajar. Mengapa harus Kristus? Kenapa enggak orang lain? Kenapa kok enggak si ini, si itu, atau malaikat aja lah? Tidak bisa. Nanti penjelasannya di minggu-minggu yang akan datang dengan lebih detail. Mari kita bersyukur kalau kita ini bisa sadar diri. Kita ini orang berdosa. Kita bersyukur punya Allah yang tidak cuma adil, tetapi juga kasih. Kita bersyukur punya Allah yang tidak cuma kasih, tetapi juga adil. Sebab Dia sungguh mengasihi kita. Dia mau kita menjadi anaknya yang sesuai dengan standar apa yang Dia inginkan dan Dia kehendaki. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, mari kita berdoa.